Monggo Bapak Ibu lungguni dienakno. Kurang lebih 2 jam. Ini serame. Biasanya pinten jam? Tambah nemen maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibus syafa'ati wal maqam. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfikuna bis-sarri wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Qala Rasulullah salasun muhlikat wa mudaban wa sukun wa ijabul mar'i bi nafsi. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Jamaah Masjid Baitul Arqam Kedurus yang berbahagia, takmir dan tak lupa yang senior-senior saya. Ada Mas Lonet ya? Kok tegang ngono sana? Dan kameramen internasional Bapak Heru, di mana-mana selalu ada kegiatan Muhammadiyah. Dan juga teman-teman sekalian yang hadir pada saat ini. Kita bisa membeli obat yang sangat mahal. Kita bisa masuk rumah sakit yang mahal. Tapi yakinlah kita tidak bisa membeli sehat. Kita bisa membeli rumah yang mewah, mobil yang mewah, tapi yakinlah kita tidak bisa membeli rumah tangga yang bahagia. Untuk itu selalu kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita di masjid ini dalam satu ibadah salat subuh jamaah dan bersilaturahim majelis taklim safari subuh yang berbahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah sekalian yang berbahagia, sebetulnya kalau sudah ke Baitul Arqam, saya itu kayak mengenang zaman dulu, bersilaturahim di sini, kayak gitu. Karena dulu pas waktu kecil saya itu sering main di Kedurus ini, terutama di rumah Ustadz almarhum Abu Bair Allahumma yarham. Itu kecilnya di situ. Jadi saya ini asli Jelidro. Semerap ya Jelidro ya. Sing lawas-lawas paling gak ngerti. Bapak ibu-ibu tak delok rada ngantuk, tak lereni. Wis ngono tengerane. Kula Jelidro. Dukun Jelidro, nggih, dukun Jelidro. Desa. Tapi Surabaya, saya di sana ngomong Surabaya. Terus setelah itu atau tahu sebelahnya Pak Cip itu. Kalau orang-orang lama mungkin paham. Setelah itu nikah, saya ketemu di Kedurus SD Muhammadiyah 15. Itu akhirnya saya menetap di luar kota. Jadi saya datang itu dari luar kota ke sini.
Sidoarjo. Tepatnya Sepanjang. Sepanjang itu luar kota Gayang. Oke. Nah, jadi saya tadi ditanya apa? Saya Sepanjang, luar kota. Wah, koyo bus. Waduh ini. Padahal Sepanjang ini. Maka saya sudah semangat dari rumah, wah ketemu jamaah Kedurus ini. Saya akan bersilaturahim. Salah satu tujuan dari silaturahim itu adalah menambah persaudaraan. Menambah persaudaraan. Saudara dan persaudaraan itu beda. Saudara dan persaudaraan itu beda. Kalau saudara itu adalah ikatan pertalian darah. Orang tua, kakak, adik itu saudara. Tapi kalau persaudaraan adalah itu ikatan dimensi spiritual dalam hati. Wong liya iso dadi dulur, dulur iso dadi wong liya. Kadang-kadang perkara warisan geger bisa. Gara-gara perkara donya meneh bisa. Tapi wong liya iso jadi dulur, inilah yang namanya persaudaraan. Sehingga salah satu dasarnya adalah bahwasanya nek kalau jadi persaudaraan sahabat, maka itu salah satu syafaat kita nanti di akhirat. Pak Heru nang surga, aku nang swarga bisa ya. Tapi tak contoh rada ineh ya. Aku nang neraka. Pada saat itu Pak Heru protes kepada Allah. Ya Allah, ono koncoku jenenge Mationo. Semrabe jenenge iki lho ya. Mationo. Tapi aja dipisah. Mati susah ngono dipisah nyeluke. Kuwi ngono sing protes, gelare lho beda. Karena saya ditugasi dari majelis tabligh daerah, runi gelar kayak ngono tak biarkan saja tidak apa-apa. Padahal biasanya saya memakai MA. Nah, Pak Heru protes kepada Allah. Ya Allah, nang di koncoku iki. Dulu sing ngejak aku nang nggon masjid, dulu sing ngejak aku ibadah, ngaji dan sebagainya. Nang diwangi. Coba sampean cari nang ngene gang-gange surga sing cilik-cilik iku, bae kecepit nduk kono. Pertanyaan gitu. Setelah cari-cari ndak ono. Wah ya Allah, ndak ono. Nang ndi? Coba mencolotan nang ngene neraka. Paling gembolekan artis-artis iki. Ngono-ngono cari-cari ada. Ya ada. Itu temanku dhisik dondonya iku. Pada saat kita beribadah bareng-bareng untuk dakwah bareng-bareng, ada ya. Nek ngono jobon angkatan. Kon rene. Itu nanti. Sahabat kalau sudah di dunia saling ingat dan mengingatkan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah, maka ujungnya adalah jadi syafaat kita di akhirat. Sepakat ya? Persaudaraan. Maka itu dibangun tidak serta-merta untuk membangun satu nilai persaudaraan. Ada indikator-indikator lain untuk membangun persaudaraan. Apa itu indikatornya? Supaya kita menjadi saudara besar ini. Hakul muslim ala muslim situn. Dalam hadis riwayat Muslim. Kewajiban sesama muslim itu ada 6. Kadang-kadang kita saling mengingatkan. Karena saya lihat ini ulama-ulama semua ini. Kita saling mengingatkan dan sharing ilmu aja. Kalau ngomong ulama, maka di situ harus ain. Ulama itu maka orang-orang berilmu. Tapi gak dikasih ain, hanya alif, ulama. Apa itu artinya? Bisa wong loro saya ini artinya. Masuk para orang sakit gitu ya. Harus difasihkan kalau sudah ngomong ulama. Maka hakul muslim alal muslim situn. Ada 6 yang harus kita perhatikan sesama persaudaraan muslim ini. Yang pertama, idza laqutahu fasallim alaihi. Apabila berjumpa, ketemu, maka kewajiban mengucapkan salam dan bersalaman. Wedok pada wedok, lanang pada lanang. Salaman. Karena salaman itu sebagian akan menghilangkan dendam kesumat kita dalam hati.
Sing biasane kayak gak seneng-seneng itu hilang. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ceritanya Abu Bakar dan Umar. Pada saat itu Umar agak nesu kepada Abu Bakar. Kenapa? Terkait salam. Wahai Rasul, biasanya Nabi ketemu Abu Bakar ketemu aku salaman, saya kok gak salaman gitu. Karena sangat sayang kepada sahabat-sahabat ini, maka Rasul dipanggil semua. Kenapa? Maka di situ katanya Rasul pada saat memberikan fatwa kepada kita, orang yang bersalaman lebih dulu akan dibangunkan rumah di surga. Saya teringat itu, biarlah sahabatku ini yang dulu untuk mengucapkan salam, biar nanti dibangunkan surga, dibangunkan rumah di surga. Seorang sahabat sampai seperti ini, disi-disian kalau. Akhirnya sama dua-duanya nangis, sehingga terkenal di bukunya itu bersahabat di dunia dan bertetangga di surga. Seneng nggih? Kok kaya wis mulai ngantuk ngono. Idalah kita ubasalim alaihi. Kaping kali wa idadaka wajibu. Apabila diundang kewajiban datang. Ngaji, rapat dan sebagainya itu kewajiban datang. Maka kalau sudah ada kewajiban datang ini, kalau tidak ada udzur syar'i, maka terjalin satu silaturahim. Fa idza da'aka fa'ajibu. Nomor 2. Nomor 3, wa idza tansaka fansaku. Apabila dimintai nasihat, maka berikan nasihat yang baik. Kepada ustadz dimintai, kemarin saya ada masalah ini, kasih yang baik. Terus minta curhat, aduh aku ki sakit, kok gatal-gatal ya, kenapa? Tunjukkan yang baik. Jangan dibeden-bedeni. Wingi lho tanggaku gatal-gatal. Engkon ya didisiki. Wa idza tansaka fansaku. Kaping sekawan. Wa idza tosa fakamita wa fasamitsu. Apabila ada saudara wahing. Wahing itu bahasa Indonesia bersin. Sampai diatur untuk membangun satu persaudaraan. Apabila ada saudara kita wahing bersin dan berucap alhamdulillah, maka satunya yarhamukallah. Dibalas lagi yahdikumullah. Iki arek cilik guys. Pengen terbuat sinten? Mas. Diajari. Kan di Limas itu memang diajarkan pokoknya banter, jangan takut salah. Wis banter-banter ae suara nih. Pasalmu bener. Faidatan sokaka fansahu. Diatur sampai mau bersin diatur. Setelah itu yang kelima, faida atau ma fatamita wa fasamit. Kelima ini adalah apabila ada saudara kita yang sakit, kerungu sakit, wajib menjenguk. Gak usah dinteni sampai opname. Nah, kerungu lorong langsung sempat berangkat. Bagaimana pelajaran dari Rasulullah pada saat itu sing biasa meludahi dia sakit, langsung bergerak. Wahai istriku, ada makanan apa di rumah? Saya menjenguk ada yang sakit. Dan diakhiri dengan kata-kata faida mata fattabi'u. Dan apabila ada saudara kita yang meninggal, wajib takziah, merawat, mensolatkan sampai memakamkan. Maka di lain hadis itu ada berkata, apabila kita sampai memakamkan, maka pahalanya 2 gunung Uhud terbesar pada saat itu. Ini indikator yang harus kita terapkan untuk menjalin satu ukhuwah silaturahim. Maka pada saat ini saya lihat-lihat, wah sudah silaturahim. Terus tadi saya ngobrol sama Abah Sinten. Nggih niki. Saimin. Usia saya masih muda.
Lo penasaran, masih muda kira ya? 84. Wah, hebat. Langsung tak balik. Berarti usia sampean itu 48. Saya masjid. Ini hebat. Maka kesehatan kayak gini perlu dicontoh. Saya belum tentu bisa seperti beliau. Mungkin kita sing bawa bayi 80, mungkin bisa jadi belum sampai. Maka yang terjadi sekarang itu kan ujuk-ujuk wis yakmene. Ibu-ibu paling ujuk-ujuk anakku wis gede-gede. Padahal pada saat itu dongane kan, ya Allah, anak saya cepat besar ya ini nih. Doa cepat besar itu kan secara tidak langsung juga doakan kita cepat tua. Disingono. Nah, ujuk-ujuk ini waktu cepat sekali. Maka di situ kalau kita terlena barang sedetik pun, kita akan terjadi waktu sia-sia. Maka pada saat kita nanti di padang mahsyar, tidak akan bergeser kaki kita kecuali bisa menjawab 4 pertanyaan. 4 pertanyaan ya, 4 pertanyaan. Itu kalau belum bisa jawab itu, kita tidak akan bisa bergeser. Pertanyaan yang pertama, waktumu di dunia kamu gunakan untuk apa saja? Pertanyaannya itu. Ini saja ini bocoran. Kalau yang belum tahu ini rahasia. Sampeyan pelajari, engko tanyane ngono. Waktu di dunia, waktumu kamu gunakan untuk apa saja? Yang kedua, panca indramu kamu gunakan untuk apa saja? Mata, telinga, tangan, dan lain-lain sebagainya. Engkau gunakan untuk apa saja? Yang ketiga, engkau manfaatkan ilmumu untuk apa saja? Punya ilmu. Dan yang keempat, kalau tadi pertanyaannya satu-satu, khusus yang 4 ini 2, hartamu. Engkau dapatkan dari mana? Dan engkau belanjakan kemana? Sing sugi-sugi suwi engko takonani. Makanya sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf kepengen melarat supaya gak takok-takok, gak takonane, tapi gak iso melarat. Kepengen melarat gak iso melarat ya. Nek dhewe. Nah, ini 4 pertanyaan yang nanti ditanyakan kepada kita. Maka waktu ini sangat cepat. Nggak usah mikir pemadaman listrik. Madam nyala itu wis biarkan. Kita tetap taat kepada Allah. Berita malam ini pemadaman dihentikan. Diganti menyala bergantian. Podo ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, karena lama saya nggak ketemu silaturahim, bagaimana, dan setelah itu kita harus siapkan bagaimana. Dan terakhir saya sampaikan, kalau kita sudah menyiapkan diri, maka saya kasih resep orang-orang yang dirindukan oleh surga. Semerabu, orang-orang yang dirindukan oleh surga. Siapa namanya Mas? Fardan. Dirindukan oleh orang tua senang enggak? Dirindukan guru senang enggak? Dirindukan ustadz senang enggak? Wah. Dirindukan senang, apalagi dirindukan oleh surga. Hadis riwayat Tirmizi. Ada 4 kelompok yang dirindukan oleh surga. 4 kelompok. Yang pertama adalah tahlil Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran, menerjemahkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran itu adalah cahaya yang nanti juga menjadi syafaat untuk kita. Pada saat kita meninggal kelak, ada cahaya menghampiri kita, mengucapkan salam, Assalamualaikum.
Kita jawab, waalaikumsalam. Siapa Anda? Saya adalah Al-Quran yang Anda baca pada saat di dunia. Duduk berbaring, engkau hiasi bibir Anda dengan membaca saya. Maka sekarang izinkan saya untuk mendampingi jenengan sampai menghadap Allah. Maka kalau yang laki menjadi laki-laki yang tampan menemani, yang perempuan jadi perempuan yang cantik untuk menemani. Dalil Quran. Yang kedua adalah wa khafidil lisan. Orang-orang yang mampu menjaga lisannya, menjaga omongannya. Saudara-saudara nyaman di sebelahnya, tetangganya aman di sebelahnya karena terjaga. Makanya ada kata-kata lidah memang tidak bertulang, tapi kadang ngobrol. Apa meneh ibu sampean. Kalau sekarang ngomong wa khafidil lisan, itu bisa diterjemahkan dengan media sosial. Media sosial. WhatsApp, IG dan sebagainya. Saya sing lagi ngetren adalah WhatsApp. WhatsApp itu terjemahnya apa kabar, cuma pakai omong-omong. Karena di tangan orang yang enggak betul, 3 orang aja loh iso nggawe grup nongkrong, grup emak-emak. Isine kadang-kadang ya rasan-rasan ngunae. Itu WhatsApp. Ingat, tadi malam itu ada yang meninggal, artis preman pensiun. Ono sing ngerti, Pak? Siapa? Ali Fakri. Iya, sing biasanya preman pensiun si Asep pencopet itu. Itu meninggal usia 50 tahun. Kalau seorang artis biasanya, mohon maaf kadang-kadang didelok, Pak. Bu, update-ane sing terakhir lho didelok. Update-ane terakhir ku nek api, jariah api. Tapi kalau update-ane waktu rada rasan-rasan, jariah juga. Maka di sini wa khafidil lisan, orang yang mau menjaga. Dan ini kalau kena tangan yang salah akan terjadi, maka salah-salah dan hal-hal yang negatif yang terjadi. Tapi kena orang yang benar, maka bisa jadi dakwah di sini. Ya, bisa melihat di YouTube, tapi yakinlah yang namanya ngaji harus tatap muka gini yang betul. Kalau sekadar mendengarkan dan melihat, oh cari YouTube Ustadz ini, enggak. Yang ketiga, kelompok yang dirindukan oleh surga adalah wamutimul jihad. Orang-orang yang mampu berbagi, orang-orang yang mampu bersedekah. Ingat pada saat kita meninggal, ingin dihidupkan lagi oleh Allah. Pada saat itu kita kepada Allah, ya Allah, hidupkan saya barang 1 detik. Pada saat itu pertanyaan bukan, saya tak sholat, saya tak tahajud, enggak. Saya tak ingin sedekah. Saya ingin sedekah. Karena sedekah ini ada 2. Maka hablum minallahnya kena, hablum minannasnya kena. Kita harus punya nilai di masyarakat. Kita harus punya nilai manfaat di dalam masyarakat. Kemudian jihad. Dan kelompok yang keempat adalah syiamu Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, pun ngantuk ya? Katanya untuk ngantuk di sana. Maka di penghujung yang saya sampaikan adalah mari bersama-sama terus dan terus. Kalau saya rangkaikan ini semuanya mengerucutnya kepada satu, yaitu nilai takwa. Nilai takwa. Kita terus berpikir terus, karena kata-kata di surat Al-Imran di situ adalah alladzina yunfikuna bisyarri wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada mereka yang selalu berbuat baik, yang selalu pikirannya itu hari ini saya berbuat baik apa, besok saya tingkatkan apa. Itu orang-orang bertakwa. Karena orang bertakwa adalah muaranya semua ibadah, semuanya. Pada saat Jumat disunahkan untuk mengingatkan takwa. Pada saat kita Ramadan tujuannya bertakwa.
Saat kita kurban tujuannya juga takwa. Daging darah tidak akan sampai kepada Allah, yang sampai adalah nilai takwa. Karena takwa balasannya tidak main dan bukan adalah surga yang luasnya langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama terus dan terus menggali ilmu Islam dalam rangka satu tujuan, yaitu derajat la'allakum tattaqun. Saya pikir cukup. Bisa saya akhiri ya? Oh ya, seroto liar-liar. Masa apa? Ngantuk orang? Baik, itu aja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kurangnya, itu adalah kesalahan saya sebagai manusia. Kalau ada benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.